Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan, ketemu lagi di obrolan ngomongin birokrasi ala-lan, segmen ngobrol bareng alumni LAN. Hari ini obrolan sangat spesial karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang nan jauh di sana. Ada Kak Karmila dari Provinsi Papua Barat, namun kita akan berbincang terkait dengan program magang ASN wilayah Papua. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, kita akan menyaksikan video program magang ASN Provinsi atau wilayah Papua berikut ini. Ini penting, ya. Tidak hanya belajar tentang substansi, tapi juga belajar tentang bagaimana kultur birokrasi dikembangkan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta tanah Papua, tanah leluhur. Di sana aku lahir bersama angin, bersama daun. Aku dibesarkan hitam kulit. Itulah perlunya magang, diberikan bekal-bekal, tapi bekal itu tidak akan bermanfaat kecuali punya semangat nanti di daerah. Itu Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku dilahirkan sebagai orang Papua. Tanah yang luas dan subur, di sana aku lahir. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Berkati kami Tuhan, agar awan gelap, guntur dan angin ribut pun sirna. Datanglah hujan berkat, turun ke atas kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir bersama angin, bersama daun. Aku dibesarkan
nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit keinginanku, aku Papua. Hitam kulit keinginanku, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua, Papua, Papua. Dan saya mengajak saudara-saudara ASN Muda Papua untuk menjadi local champion dalam merancang dan merealisasikan masa depan Papua yang gemilang. Kau bisa, kau mampu. Baik, demikian video yang telah kawan Lan dapat saksikan, dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan alumni magang ASN wilayah Papua. Peringkat pertama sesi magang ASN wilayah Papua dari Provinsi Papua Barat. Beliau merupakan salah satu alumni yang tergabung dalam kelompok substansi perencanaan pembangunan daerah bernama lengkap Karmila Karubui SEMSI yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Papua Barat dengan judul Renaksi Peluang Investasi Pembangunan Res Area Gunung Botak Distrik Womi Waren Kabupaten Manokwari Selatan. Seperti apa sih pelatihan yang diikuti, lalu kenapa ada rencana aksinya, dan bagaimana keberlanjutannya? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber kita hari ini. Halo Kak Karmila, apa kabar? Halo Kak Mariana, kabarku baik sekali hari ini. Ya, baik Kak. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang program magang ASN wilayah Papua. Ini kan sangat menarik ya, karena kalau kita usut ke belakang, kita berkaca dari belakang, adanya program magang ASN wilayah Papua ini kan merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam arahan Presiden dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2002 sampai 2041. Suatu program yang besar dan panjang tentunya, dan kita harapkan berkelanjutan bagi ASN atau bagi masyarakat Papua pada umumnya. Dan LAN mengambil peran itu kan dalam pengembangan kompetensi ASN. Sudah berlangsung program magang ASN wilayah Papua dan salah satunya Provinsi Papua Barat.
kita akan cerita-cerita nih, atau kita akan mendengarkan nih sharing dari Kak Karmila sendiri sebagai salah satu alumni pelatihan. Boleh dong Kak sharing-sharing atau ceritakan bagaimana sih pertama kalinya Kakak dipilih menjadi salah satu anggota magang atau yang magang ASN dari wilayah Papua ini, dan seperti apa sih proses seleksinya? Iya, terima kasih Kak Mariana untuk kesempatannya hari ini luar biasa sekali. Hitung-hitung udah setahun berlalu. Setahun berlalu karena pada awalnya itu seingat saya bulan Mei seperti inilah saya mendapatkan informasi dari Badan Kepegawaian akan adanya penerimaan peserta magang Papua Barat tahun 2023. Jadi setahun yang lalu. Kemudian proses seleksinya, tahapan yang kami lalui adalah menerima pemberitahuan langsung dari LAN melalui Badan Kepegawaian Daerah, dan saat itu saya merasa bahwa ini kesempatan yang baik sekali dan saya mempersiapkan administrasi. Jadi waktu itu ada syarat administrasi. Persyaratan administrasinya terdiri dari CV, kemudian SK kami, kemudian proposal magang. Jadi proposal magangnya kami buat dan kami memasukkan ke BKD yang kemudian pada saat itu sekitar bulan Juli kami mendapatkan informasi untuk adanya seleksi secara klasikal atau langsung tatap muka, dengan pada saat itu saya berkesempatan seleksinya berhadapan langsung dengan Ibu Kapus. Jadi mempresentasikan dalam bahan presentasi yaitu CV dan juga proposal magang kami. Dan proses itu tidak lama, tapi kami langsung mendapatkan hasil bahwa saya lulus seleksi untuk program magang Provinsi Papua Barat bersama dengan 19 teman saya yang lain. Jadi kami ada sekitar 20 ASN dari 5.000 ASN di Provinsi Papua Barat, kami 20 orang yang kalau saya mau bilang sih kami beruntung sekali punya kesempatan untuk proses belajar ke LAN RI melalui Badan Kepegawaian yang disupport oleh pemerintah daerah, dan juga seperti yang tadi Kak Mariana sampaikan bahwa ini program dari pemerintah pusat langsung, dan kami bersyukur sekali, saya salah satunya yang paling bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Dan proses seleksinya cukup ketat karena banyak teman-teman yang mundur juga pada saat seleksi itu karena tidak mempersiapkan proposal magangnya, seperti itu Kak Mariana. Oke, kalau dari penjelasan dari Kak Karmila ya, bahwa ini dilakukan seleksi secara klasikal seperti itu. Klasikalnya kalau boleh tahu di Papuanya langsung, atau Kak Karmila serta 20 teman-teman yang sudah terpilih itu datang ke Jakarta? Iya, jadi klasikalnya itu Ibu Kapus dan tim datang ke Papua Barat. Saat itu saya ingat waktu itu tanggal 6 Juli bertempat di kantor gubernur lantai 3. Saya mendapatkan kesempatan seleksi itu dengan mempresentasikan CV dan proposal magang saya. Tapi tidak hanya klasikal ya Kakak Mariana, saat itu juga ada secara daring karena dua penguji saat itu. Satunya adalah dari LAN, yang satunya dari mitra magang yang saya dapat itu dari Bapenas, seperti itu. Nah, baik, berarti suatu proses itu yang sangat selektif ya Kak. Jadi udah pasti nih jadi anak-anak bangsa unggulan nih ya ceritanya yang akan menjadi peserta magang seperti itu ya. Benar Kak Mariana, sebenarnya waktu itu tuh sampai banyak yang mundur juga karena prosesnya tidak kebayang harus menyiapkan proposal magang, dan banyak kami tidak siap, termasuk saya saat itu banyak koreksi sekali juga, terutama dari Ibu Kapus dan dari Bapenas bahwa masih sangat umum, saya punya rencana proposal magang saat itu, tapi kemudian perlahan-lahan kami dibimbing dan diarahkan seperti itu. Dan kita lanjut nih Kak Karmila. Tadi sudah proses seleksinya, lalu ternyata dinyatakan lulus seperti itu ya. 20 Iya. peserta bertalenta tinggi nih berarti. Anak-anak atau pegawai ASN dari Provinsi Papua Barat. Barat. Ya. Lalu seperti apa Kak kegiatan yang dilakukan selama proses magang itu sendiri?
Iya, luar biasa ya. Sebelum berangkat itu prosesnya tuh 2 bulan kami akan ada di Jakarta dan di lokus magang di Jawa Barat. Waktu itu kami sudah disampaikan bahwa substansi perencanaan akan berada selama 1 bulan di Jawa Barat, di Bandung. Jadi waktu kami pergi berangkat sampai di Jakarta, kemudian prosesnya adalah pertama sekali kami langsung uh, mengikuti capacity building yang diadakan oleh Mitra dan juga dari LAN itu di Bogor tepatnya, dan kurang lebih 1,5 hari kami dibentuk setelah pembukaan kegiatan di kantor LAN RI saat itu. Langsung kami diborong semua ke Bogor, luar biasa. Dan setelah dari Bogor kami belajar selama 1 minggu, hampir kurang lebih 5 hari di LAN sendiri di apa namanya, diklat. Kemudian dari situ kami minggu berikutnya kami langsung masuk magang di sayap substansi perencanaan, dapatnya di Bappenas, tapi kami tidak di kantor Bappenas, kami ada di Pusdiklatrennya. Nah, selama 1 minggu di Pusdiklatren itu banyak sekali materi yang kami pelajari khusus untuk substansi perencanaan. Jadi bagaimana perencanaan dari pusat sampai ke daerah, bagaimana daerah mengajukan perencanaan di daerah ke pusat dan persetujuan perencanaan, dan itu sangat membantu saya sekali secara pribadi, bahkan teman-teman yang lain, karena proses belajar itu kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk magang ke lokus magang gitu. Dan lokus magangnya di Provinsi Jawa Barat yang luar biasa lagi selama 1 bulan, dan kami diantar oleh, kalau saya timnya itu diantar oleh Pak Tony, pendamping saya itu Pak Tony dan Ibu Lilis dari LAN. Dan kami dibekali dengan apa namanya, laporan atau jurnal mingguan yang sebenarnya kami yang di daerah begitu tidak terbiasa ya, tapi begitu harus ada dalam proses magang ini, kami dipaksa untuk setiap hari Jumat itu laporan kami sudah masuk tepat waktu. Nah, itulah apa namanya, yang saya rasakan begitu luar biasa, karena sampai di lokus magang pun kami seperti dikejar-kejar, karena kami mungkin Jawa Barat saja, Bu, yang punya 2 laporan selain dari jurnal magang yang harus kami masukkan ke LMS, yang satunya adalah harus ke BKD Jawa Barat, seperti itu, Ibu. Wah, pengalaman yang luar biasa ya Kak. Jadi biasanya juga belum terbiasa atau membiasakan diri dengan jurnal yang ada, terus upload juga di LMS atau menggunakan LMS yang serba digital seperti itu ya. Iya. Lalu dengan tempat magang yang baru, tentunya dengan suasana yang baru. Nah, kalau tadi kan Kak Karmila sudah menjelaskan tentang proses magang itu sendiri, bagaimana fasilitasi dari LAN dan sebagainya. Kalau di instansi Pusdiklatren yang ada di Jawa Barat itu sendiri, seperti apa sih mereka menanggapi kehadiran Kak Karmila atau rekan-rekan yang magang di sana? Seperti apa pengalamannya, atau mungkin ada pengalaman yang sangat menarik, yang sangat berkesan gitu, yang Kak Karmila bisa sampaikan? Iya, jadi 1 minggu di Pusdiklatren itu di Jakarta, Kementerian di Bappenas, itu luar biasa karena kami begitu mendapatkan materi yang sebenarnya tidak ada di tupoksi bidang kerja saya khususnya ya, karena itu perencanaan, tapi kemudian saya berusaha mensinkronkan dengan pekerjaan saya bagaimana merencanakan sesuai dengan indikator-indikator program perencanaan. Dan di Pusdiklatren sendiri kami juga mendapatkan mentor yang harus membimbing kami bersamaan dengan mentor daerah dan juga di daerah lokus di Jawa Barat. Nah, selama kami di Pusdiklatren Bappenas, itu orang-orangnya the best sekali, narasumbernya luar biasa, tidak ada pengetahuan yang tidak diberikan kepada kami. Luar biasa, tidak pelit ilmu kalau bahasa kasarnya, Kak Mariana. Kemudian selama di Jawa Barat pun demikian, kami sangat dibantu oleh Bapak Ibu di Badan Kepegawaian, bahkan selama di Jawa Barat, kami dibuat jadwal untuk rolling ke OPD. Jadi 2 minggu kami ada di Bapeda Jawa Barat,
ditangani atau langsung dibimbing langsung oleh Bapak Sekretaris, dan luar biasanya itu ketika kami sampai yang sambut kami, yang arahkan kami semua adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah 2 minggu di Bapeda, kami 1 minggu di DPM PTSP Provinsi Jawa Barat, dan 1 minggu terakhirnya kami ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dan luar biasa, selama ada di kantor-kantor ini, mereka sangat welcome dengan kami, sangat menolong kami, bahkan memberikan banyak materi yang kami tidak sangka-sangka, karena di Papua tuh orang kalau bahasa kasarnya pelit ilmu, Bu. Jadi siapa pintar tuh kadang-kadang tidak bisa berbagi seperti itu, tapi di Lebih sana tuh selektif ya. Lebih iya. selektif memberikan informasi sebenarnya ya. Iya, Bu. Kalau di sini orang pindah, dia bawa ilmunya pergi dan tidak kasih tinggal seperti itu. Tapi di sana apa saja yang kami tanya, apa saja yang kami perlukan tentang data, bahkan aturan-aturan SOP, mereka begitu welcome dengan kami. Dan di situ saya belajar bahwa ilmu tuh harusnya dibagikan, bukan disimpan untuk diri sendiri seperti itu. Baik, luar biasa. Itu berarti udah tangkap esensinya gitu ya dari magang itu, bahwa sebenarnya banyak Iya. sekali ilmu. Justru bahkan mungkin Kak Karmila lihat orang yang banyak ilmunya justru yang paling banyak memberikan ilmu, seperti itu mungkin ya selama magang itu. Dan kita akan membahas terkait dengan rencana aksinya nih, Kak. Saya dapat kabar terpercaya dari informan yang akurat bahwa Gunung Botak itu merupakan salah satu spot area yang paling disenangi oleh para pegoes-goes yang ada di Papua Barat. Karena indah, cantik, wilayahnya juga sangat segar dan asri. Dan Kak Karmila di sini rencana aksinya terkait dengan peluang investasi pembangunan rest area. Kira-kira terinspirasi dari manakah rencana aksi ini, dan seperti apa rencana aksi ini Kakak susun, dan bagaimana tanggapan dari atasan mungkin atau rekan-rekan sekerja di sana? Iya, jadi area Gunung Botak itu sendiri punya luas itu sangat luas sekali ya. Ini di belakang saya nih Gunung Botak ya, yang ada di background saya. Yang di background saya ini Gunung Botak, Ibu Mariana. Dan di bawahnya itu pantai, semuanya itu pantai daerahnya. Dan sebenarnya ada satu tempat yang sering menjadi perhentian ketika perjalanan Manokwari Bintuni. Jadi Kabupaten Manokwari Selatan ini sendiri menghubungkan kurang lebih 3 kabupaten lainnya yang berdekatan. Jadi Kabupaten Manokwari Selatan, kalau kita lewati ke Kabupaten Bintuni bisa, kita ke Kabupaten Pegunungan Arfak bisa, tapi juga kalau lewat laut kita ke Kabupaten Teluk Wondama, seperti itu. Nah, kenapa rest area? Kebanyakan itu tempat itu kita tinggahi tapi tidak ada apa-apa, seperti kayak kita ke Jakarta Bandung ya. Ke Jakarta Banyak Bandung rest area sepanjang tol gitu ya, Kak ya. Bisa iya bersinggah, betul. bisa istirahat, seperti itu. Iya. Nah, konsep itu muncul ketika kami pergi terus kami hanya duduk tapi tidak ada apa namanya, tidak bisa isi bensin Tempat di untuk situ. istirahat sejenak seperti itu ya maksudnya ya. Iya, tapi tidak ada fasilitas lainnya, Bu. Jadi tidak ada tempat restoran atau makan atau apa. Jadi orang kadang-kadang harus bawa makan dan santai di situ berlama-lama, tapi tidak ada sesuatu, cuman menikmati alam. Jadi tidak ada yang menyediakan makanan dan apa-apa di situ. Jadi kemudian saya berpikir kenapa itu tidak dibuat suatu rest area yang menghubungkan 3 kabupaten atau 4 ini. Karena kalau dari Mansel bisa ke Pegunungan Arfak, dan kalau dari Mansel pun bisa ke pesisir ini nih ada namanya Teluk Cendrawasih. Kalau kita tahu ada proyek nasional itu khusus di daerah Teluk Cendrawasih, seperti itu, Bu. Yang membuat saya berpikir kenapa di situ tidak ada rest area. Dan kemudian kami sudah masuk ke dalam suatu dokumen di kantor saya sejak 2021, dokumen iPro saya dorong. Jadi investment project ready to offer. Kemudian terakhir kemarin telah menjadi memo info di Kementerian Investasi, dan dia sudah masuk dalam PIR atau promosi investasi regional untuk Indonesia, seperti itu, Ibu Mariana. Ya, berarti calon-calon bertumbuhnya perekonomian di masyarakat sekitar gitu ya. Seperti itu ya Kak Iya, Karmila, saya berharap tangkapnya. seperti itu. Iya,
karena memang berpotensi besar. Lalu tanggapan dari pemerintah daerah mungkin setempat atau mungkin dari atasan Kakak atau mungkin sudah ada tanggapan dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Gunung Botak seperti itu? Gimana, Kak? Iya, benar Kak Mariana. Jadi saya memang sempat waktu mengajukan rencana aksi ini sempat diprotes oleh orang Bapeda sini sendiri ya. Ibu Lilis juga ada sih sebenarnya saat saya diuji, ditanyakan waktu di Jawa Barat, kenapa tidak ambil yang dekat-dekat Ibu seperti itu. Kemudian saya punya konsep di sini bahwa investasi itu sesuatu yang belum ada, kemudian kita harus usahakan bahwa ada sesuatu di situ. Nah, itu yang mendorong saya melihat peluang ini. Dan setelah pulang dari sana, saya melapor kepada pimpinan, dan pimpinan saya memang merespon dengan baik. Kemudian pada bulan kemarin, bulan Maret, kami sudah melakukan suatu pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Saya menyampaikan hasil dari rencana aksi ini berhubungan juga dengan pariwisata terintegrasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang kami dorong. Sehingga pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sangat welcome. Bahkan kami sudah bertemu langsung dengan pemilik wilayah, kami ke lokasi, mereka tunjuk semua lokasi ini, dan berharap kalau ada calon investornya bisa langsung untuk mereka datang seperti itu. Jadi pemilik lahannya mereka juga sudah sangat paham, kepala kampung, kepala distrik. Kami bulan lalu saya baru selesaikan kegiatan itu, pertemuan dengan pemilik wilayah tanah adat seperti itu, Ibu Mariana. Wah, luar biasa. Jadi ini rencana aksinya nih ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sasarannya satu terkait dengan investasi di Gunung Botak, tapi terhubung dengan berbagai sektor seperti itu ya. Kita Iya. harus komunikasi, berarti belajar komunikasi lagi nih dengan tokoh masyarakat adatnya di sana, karena memang sangat kuat adatnya di sana. Lalu terhubung juga mungkin bagaimana dengan administrasinya di sana seperti itu ya, Kak. Nah, ini berarti sudah banyak proses nih yang Kak Karmila jalani seperti itu. Dari menyusun satu renaksi, sebelum pra-renaksi atau sebelum magang sudah menyusun proposal magang, itu sudah prosesnya sudah lumayan gitu ya, sudah lumayan terjal nih. Lalu juga sudah diuji oleh Bappenas itu sendiri juga Bapeda, lalu dari LAN juga pasti diuji juga seperti itu. Nah, dari semua proses yang Kak Karmila jalani seperti itu, apa lesson learn atau pembelajaran ke internal diri Kak Karmila sendiri nih, sebagai individu dan sebagai ASN dari Provinsi Papua Barat? Iya, intinya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, kita pertama itu belajar ya, apapun yang kita terima harus kita terima dengan baik. Jadi kalau dikasih kesempatan belajar seperti kemarin, saya benar-benar sampai Ibu Lilis tahu saya sampai sakit di akhir sesi ya di Jawa Barat. Tapi saya berusaha untuk menyelesaikan proses itu karena saya tahu bahwa manfaatnya mungkin tidak tahun ini, tidak besok, tidak singkat, tapi mungkin akan ada proses yang saya lalui jangka panjang. Nah, yang paling membuat saya benar-benar kemudian menerapkan itu adalah ketika jurnal mingguan itu membuat saya setiap minggu. Jadi kemudian setiap hari sekarang itu apapun yang saya kerjakan saya tulis, saya langsung selesaikan. Jadi pimpinan saya tuh bilang, Ibu sekarang semuanya Rajin sekali cepat. gitu ya, Iya. rajin sekali. Dan jujur Ibu, kami di sini tingkat analisa kami, ketika saya sudah sampai di level analisa itu, teman-teman saya tuh bilang gini, aduh Tom tuh tidak bisa begitu. Dan saya satu hal saya sangat percaya bahwa ketika kita mau belajar dan mau berusaha pasti bisa. Nah, itu yang saya dapat selama proses magang. Bahkan setelah magang, saya tetap mengerjakan rencana aksi saya dan selalu berusaha sesuai dengan, kalau dibilang tidak keluar rel kereta api. Ya, on the track ya Kak, Iya, maksudnya. on the track. Saya berusaha menyelesaikan ini. Saya berharap sampai saya bisa dapatkan calon investor untuk proyek ini. Oh, luar biasa sekali. Berarti sampai sekarang pun renaksinya Kak Karmila itu masih terus berlanjut? Atau Iya, memang sekarang lagi, ya? Iya, Bu Mariana. Jadi sekarang prosesnya saya masih ada satu tahap lagi. Jadi jujur
ketersediaan anggaran yang terbatas di kantor kami, saya diberikan anggaran kemarin khusus seksi saya 200 itu saya berusaha memaksimalkan untuk 2 kegiatan. Yang satu kegiatan yang sudah saya laksanakan di Manokwari Selatan, yaitu bertemu dengan pemerintah daerah dan kepala-kepala suku, kepala adat, tokoh masyarakat, dan mereka sudah okekan lahan itu. Yang berikut adalah mereka selalu kendala dengan kalau di kehutanan itu ada namanya hutan produktif, hutan produksi. Nah, itu kami harus menyelesaikan di level itu sehingga Gunung Botak ini dikategorikan sebagai kawasan yang tidak boleh diapa-apakan seperti itu. Jadi kami harus Ekstra adakan hati-hati berarti ya. Mengambil iya. kebijakan terkait dengan pengelolaannya berarti harus ekstra hati-hati. Iya, benar Ibu Mariana. Jadi secara adat, secara pemilik wilayah, orang di situ mau diinvestasikan, tapi secara aturan kehutanan ada aturan-aturan tentang HPL ya, hutan lindung gitu, HPL-nya. Jadi saya ada satu pertemuan lagi tingkat provinsi untuk pertemuan dengan OPD-OPD terkait seperti pariwisata, kehutanan, kemudian lingkungan hidup. Nah, itu akan ada 1 kali pertemuan dengan OPD teknis terkait lagi. Wah, luar biasa. Ini luar biasa ya progresnya berarti. Jadi ini rencana aksi yang betul-betul bukan rencana saja nih, tapi sudah menjadi aksi dan sedang dilakoni atau dikerjakan seperti itu ya, Kak. Nah, ini terkait dengan rencana aksi atau mungkin mimpi-mimpi yang Kak Carmila bayangkan seperti itu ya. Apa sih goals dalam waktu dekat ini yang ingin sekali Kak Carmila capai berhubungan dengan rencana aksi ini? Iya, saya berharap ketika selesai pertemuan tingkat provinsi itu dari kehutanan khususnya ada solusi terkait dengan penggunaan lahan ini. Karena dari masyarakat mereka sendiri sudah berani lepas dengan sistem kontrak. Sebenarnya di dalam dokumen iPro kami sistemnya adalah sistem kontrak lahan. Jadi investasinya untuk pengembangan pariwisata terintegrasi itu plus dengan rest area yang ada di dalamnya itu bisa di-clearkan, kemudian bisa kami cari investor yang berminat untuk bisa berinvestasi di daerah ini. Karena satu mimpi dari Bapak Kepala Kampung saat kami berdiri di sini, Ibu, itu menyambung ke sebelah ya. Beliau bilang gini, kalau bisa dibikinkan jembatan penyeberangan begitu. Terus saya bayangkan waktu saya di Jawa Barat, saya ke Sukabumi itu jembatan terpanjang. Saya jalan lewat situ. Terus saya bilang, oh iya ya sebenarnya. Ini jadi menarik karena orang jalan di atas laut, bukan di atas hutan seperti itu. Ini kita menyeberang laut seperti itu. Jadi dari program magang sudah pernah ke Jawa Barat, jadi menimbulkan inspirasi-inspirasi ya, memunculkan inspirasi baru dan yang semoga membangun Papua Barat khususnya di program yang Kak Carmila sedang kerjakan saat ini. Dan ini pertanyaan terakhir, tapi mudah-mudahan tidak akan berakhir di kita. Apa pesan Kak Carmila kepada peserta-peserta dari program magang ASN wilayah Papua selanjutnya? Khususnya mungkin nanti ada batch-batch berikutnya atau angkatan Iya. berikutnya dari Provinsi Papua Barat, silakan Kak. Apa pesannya? Iya, sebenarnya sejak kami mengakhiri program magang waktu itu, kami berharap tidak berhenti di kami ya, karena program magang ini sangat bermanfaat karena jangan kita berhenti belajar dan mengembangkan diri. Karena jika kita berhenti belajar dan mengembangkan diri, nanti kita tidak jadi apa-apa, kita jadi penonton di negeri sendiri, seperti itu kalau bahasa kasarnya. Jadi kalau bisa program magang ini terus ada, tidak hanya untuk 20 orang, karena kami ada 5.000 ASN di Papua Barat. Kalau 20 orang masih kurang, bisa ditambah lagi, karena kita memang sangat butuh pengembangan sumber daya manusia, khusus untuk orang asli Papua, karena saya melihat dari teman-teman saya sendiri, kita masih sering hanya duduk di belakang meja, datang dan pulang. Kita tidak punya konsep-konsep untuk mengembangkan sesuatu yang bisa menjadi proyek-proyek besar. Satu lagi Ibu Mariana yang kenapa saya perjuangkan ini, saya pernah ditertawakan oleh teman saya sendiri.
ketika saya baru pindah dari kantor lama saya dan memang saya orangnya suka bermimpi ya sesuatu. Jadi begitu saya mengejar proyek ini mereka sering ketawa karena saya ada bikin satu board Ibu. Jadi satu board sandar itu di situ gambaran Mansell, Pegaf, the future of Mansell, the future of Pegaf dari dokumen-dokumen iPro saya. Dia selalu bilang ibu mimpi karena tidak akan berhasil, tapi saya bilang segala sesuatu berawal dari mimpi, tapi saya akan bangun dari mimpi dan mengerjakan apa yang saya impikan seperti itu. Jadi di bagian terakhir saya kutip bahwa rencanakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Ih, luar biasa sekali ya Kak. Saya jadi teringat ini salah satu kutipan dari Presiden Soekarno, presiden pertama kita tentunya, bahwa bermimpilah setinggi-tingginya, bermimpilah sampai ke angkasa karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin seperti itu ya kira-kira ya Kak, bahwa semuanya akan bermula berasal dari mimpi. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang mau kita perbincangkan Kak Karmila. Tentunya hal-hal yang yang berkisah tentang Papua itu memang sangat menarik. Karena kita memang sangat menunggu dan mengharapkan kemajuan-kemajuan dan inovasi-inovasi dari Papua oleh orang asli Papua itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan adanya magang Papua ini akan membawa suatu pengembangan kompetensi yang luar biasa bagi ASN di Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Dan terima kasih untuk Kak Karmila atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan. Kita bisa ngobrol-ngobrol secara jarak jauh. Ini pertama kalinya obrolan menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, satu di waktu Indonesia Barat, satunya lagi di waktu Indonesia Timur, dan kita bisa menyesuaikan dengan jadwal kita. Terima kasih ya Kak Karmila atas waktunya, dan juga terima kasih untuk kawanan yang telah menyaksikan. Kita akan berjumpa lagi di obrolan dengan tema-tema yang menarik lainnya tentunya. Saya Mariana, host Anda, undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.